Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diayu Andini dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas 1C NIM 101. Nah, materi yang pertama yaitu tentang pengantar bisnis. Bisnis adalah sesuatu kegiatan individu maupun kelompok yang bertujuan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih menguntungkan. Mulai dari produk fisik, non-fisik maupun jasa. Nah, pelaku-pelaku bisnis itu ada pelaku bisnis pemerintah dan ada juga pelaku bisnis swasta. Kalau pelaku bisnis pemerintah itu berfungsi sebagai mempermudah masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kalau pelaku bisnis swasta biasanya itu dilakukan oleh seorang perseorangan di mana bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau pemiliknya. Bagaimana sih jadi bisnis yang berhasil kan gitu? Bisnis yang berhasil itu mampu menguntungkan. Intinya itu menguntungkan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan dari kita melakukan bisnis yaitu kan kita kan sebagai seorang pembisnis, kita kan memenuhi kebutuhan para konsumen. Nah, dari situ kita mendapatkan keuntungan dari aktivitas tersebut. Nah, di sini ada hal yang perlu diperhatikan ketika kita berbisnis. Yang pertama yaitu ada market standing, di mana kita itu harus menguasai pasar dan tahu keuntungan yang akan didapat itu dalam jangka pendek atau jangka panjang. Nah, yang kedua ada inovasi, di mana ketika kita berbisnis, kita itu harus melakukan inovasi secara terus-menerus agar produk atau bisnis yang kita jalankan itu mempunyai nilai tambah. Dan yang ketiga ada physical and financial resource, di mana perusahaan sumber daya fisik dan keuangan itu harus mengembangkan perusahaannya semakin menjadi lebih besar dan menguntungkan. Dan yang keempat ada performance and development, yaitu pencapaian tujuan organisasi dalam bidang operasional. Dan yang kelima ada worker performance and attitude, di mana tujuan jangka panjang untuk mencapai sikap karyawan terhadap perusahaan. Dan yang keenam ada public responsibility, di mana tanggung jawab sosial seperti memajukan kesejahteraan masyarakat, lingkungan, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, kemudian ada sistem-sistem ekonomi. Ada sistem ekonomi campuran, yang kedua ada sistem ekonomi tradisional, yang ketiga ada sistem ekonomi liberal, dan yang keempat ada sistem ekonomi komando. Dan bagaimana sistem ekonomi di Indonesia? Di Indonesia itu kita menganut sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila mempunyai poin-poin penting, yaitu yang pertama ada kerjasama, kemudian ada gotong royong, kekeluargaan, dan keadilan. Bab yang selanjutnya yaitu tentang manajemen. Apa sih manajemen itu? Manajemen adalah sebuah ilmu atau seni yang dilakukan untuk mencapai sebuah organisasi, mencapai sebuah tujuan organisasi yang melalui kegiatan, yaitu pengorganisasian, perencanaan, pengarahan, dan pengawasan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Mengapa dibutuhkan manajemen? Karena untuk mencapai sebuah tujuan yang efektif dan efisien. Tingkatan manajemen yang pertama ada top level, di mana tingkatan ini bertanggung jawab atas aktivitas organisasi keseluruhan. Di sini ada CEO, kemudian direktur, dan presiden. Yang kedua ada middle, di mana bertugas untuk mengembangkan apa yang telah top level katakan. Di sini ada marketing, ada sales, kemudian kepala departemen, dan kepala pengawas. Yang ketiga ada low level, di mana tingkatan paling bawah bertugas memimpin, mengawasi tenaga-tenaga operasional. Di sini ada supervisor dan karyawan. Kemudian ada prinsip manajemen. Yang pertama yaitu pembagian kerja atau division of work. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kerja seseorang, suatu organisasi atau perusahaan, pembagian kerja harus disesuaikan
kemampuan atau keahliannya. Nah, prinsip ini disebut dengan the right man in the right place, bukan atas dasar like and dislike. Yang kedua ada wewenang dan tanggung jawab untuk memberi perintah dan dipatuhi. Biasanya dari atasan ke bawahan. Wewenang ini harus diikuti dengan pertanggungjawaban kepada pihak yang memberikan perintah. Yang ketiga ada disiplin, baik disiplin baju, pakaian, ataupun waktu. Yang keempat ada kesatuan perintah. Setiap karyawan hanya menerima instruksi tentang kegiatan tertentu hanya dari satu atasan saja. Yang kelima ada kesatuan arah, yaitu dalam melaksanakan tugas-tugas. Tanggung jawab karyawan harus diarahkan oleh seorang manajer menggunakan satu rencana. Kemudian ada meletakkan kepentingan organisasi daripada kepentingan sendiri. Jadi lebih mementingkan kepentingan organisasi daripada kepentingan sendiri. Kemudian ada balas jasa atau pemberian upah. Kompensasi untuk pekerjaan yang dilakukan haruslah adil, baik bagi karyawan maupun pemiliknya. Kemudian ada sentralisasi atau pemusatan. Kemudian ada hierarki, yaitu penempatan setiap anggota karyawan ataupun anggota-anggota yang lain, di mana dia harus berposisi paling atas ataupun bawah. Kemudian ada keteraturan, yaitu bahan-bahan dan orang harus ada pada tempat waktu yang tepat. Kemudian ada keadilan dan kejujuran. Keadilan dan kejujuran ini salah satu syarat untuk mencapai sebuah tujuan yang dilakukan. Ada stabilitas kondisi karyawan dan ada semangat kerja. Kemudian ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen ini merupakan elemen-elemen dasar yang selalu melekat dalam proses manajemen dan dijadikan manajer dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pengarahan, dan yang keempat ada pengawasan. Perencanaan yaitu serangkaian proses atau pemilihan tujuan organisasi dan penentuan berbagai strategi, yaitu menerapkan serangkaian tujuan, merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasi kemudahan dan hambatan, kemudian dikembangkan dari rencana-rencananya dan mencapai sebuah tujuan. Yang kedua ada pengorganisasian, di mana aktivitas membagi tugas-tugas. Bentuk-bentuk pengorganisasian yang pertama itu ada organisasi lini, di mana organisasi masih kecil, spesialisasi kerja belum tinggi, dan antara karyawan atau anggota masih saling mengenal. Kelebihannya yaitu pengambilan keputusan cepat, rasa solidaritasnya tinggi, dan kekurangannya yaitu tergantung pada seorang pemimpin saja. Yang kedua yaitu organisasi fungsional, di mana pembagian tugas dan kewenangan disusun menurut fungsi pekerjaan. Kelebihannya yaitu pengelompokan tugas dan wewenangnya lebih jelas. Barang bidang-bidang dijabat pada ahlinya. Jadi sesuai ahli-ahlinya yang menjabat di bidangnya itu sesuai ahli-ahlinya. Kekurangannya yaitu koordinasi sulit karena karyawan fokus pada bidang masing-masing. Jadi kalau untuk meminta bantuan pada bidang yang ini itu agak sulit karena setiap karyawan itu fokus pada bidangnya masing-masing. Yang ketiga ada organisasi staf dan garis. Organisasi ini digunakan oleh perusahaan besar sehingga pemimpinan tidak bisa sendiri, perlu staf. Kelebihannya dengan staf, keputusan dapat diambil lebih baik, penempatan karyawan lebih cepat. Kekurangannya, solidaritas sulit direalisasikan, dan koordinasi juga sulit karena susunan lebih kompleks. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu pengarahan. Di sini pemimpin harus percaya diri dalam memimpin tugas. Pemimpin sebagai pengarah atau pembimbing bagi karyawan, dia yang mendukung atau mendorong dan memotivasi bawahan-bawahannya. Yang keempat ada pengendalian, yaitu manajer diharuskan bisa memantau kinerja karyawan, mengontrol kualitas kerja, dan efisiensi proyek. Kemudian mengevaluasi kembali
kinerja karyawannya. Kemudian ada keterampilan manajemen. Ada 3 keterampilannya, yaitu yang pertama keterampilan konseptual, di mana kecakapan untuk melihat keseluruhan organisasi dan memadukan seluruh bagian kepada sistem. Di sini top level sangat berperan. Yang kedua ada keterampilan komunikasi. Kecakapan untuk bekerja, berkomunikasi, dan memahami orang lain. Di sini top level, middle level, maupun low level tingkat keberperannya itu sama, karena kan berkomunikasi itu jadi semua orang tuh sama. Ada keterampilan cakapan untuk melakukan pekerjaan. Di sini tingkat lain sangat berperan karena untuk menjalankan suatu pekerjaan, misalnya menggunakan program komputer, memperbaiki mesin, membuat kursi, akuntan, dan lain-lain. Selanjutnya ada etika manajerial. Di sini ada 3 etika menurut Ricky W. Griffin, yaitu pertama perilaku terhadap karyawan, yang kedua ada perilaku terhadap organisasi, dan yang ketiga adalah perilaku terhadap agen ekonomi lainnya. Yang pertama ada perilaku terhadap karyawan, di mana kategori ini meliputi aspek pemecatan, terus pemberian upah gaji, kayak gitu. Yang kedua ada perilaku terhadap organisasi. Di sini membahas tentang kejujuran ataupun kondisi perusahaan, tentang konflik kepentingan, kerahasiaan, dan kejujuran tadi. Dan yang ketiga ada perilaku terhadap agen ekonomi, di mana berhubungan dengan agen-agen ekonomi lain seperti pelanggan, pesaing, pemegang saham, pemasok, distributor, dan serikat buruh. Bab yang selanjutnya yaitu tentang kewirausahaan, di mana istilah wira swasta yang sering dipakai tumpang tindih dengan istilah wirausaha. Di dalam literatur dapat dilihat bahwa pengertian wira swasta sama dengan wirausaha. Demikian pula penggunaan istilah wirausaha seperti sama dengan wira swasta. Secara etimologis, istilah wira swasta berasal dari bahasa Sanskerta, yakni dari 3, yaitu wira, swa, dan sta. Wira yaitu utama atau perkasa, dan swa berarti sendiri, dan sta berarti berdiri. Jadi, jika dipadukan swasta, berarti berdiri di atas kaki sendiri, atau dengan kata lain berdiri di atas kemampuan sendiri. Dengan demikian, wira swasta adalah keberanian, keutamaan, serta keperkasaan dalam memenuhi kebutuhan serta memecahkan permasalahan hidup dengan kekuatan yang ada pada diri sendiri. Lalu apa bedanya wira swasta dan wirausaha? Wirausaha adalah orang yang bisa terampil mengelola, memanfaatkan maupun mengembangkan usaha, banyak bisa fokus dalam banyak bisnis, bisa berekreasi dan berinovasi, serta punya visi misi jangka panjang. Sedangkan wira swasta adalah orang terampil dalam menciptakan suatu produk atau bisa memberikan kepuasan kepada pelanggan, berfokus pada satu bidang saja, dan mampu bertindak dan berpikir sesuai dengan kemampuan dan keberanian untuk mencari uang secara mandiri. Atau dengan kata lain atau lebih enaknya untuk membedakan antara wira swasta dan wirausaha adalah wira swasta itu berdiri sendiri, tidak ada keinginan untuk maju. Sedangkan wirausaha adalah ada keinginan untuk maju dan sudah memiliki pekerja. Ada beberapa pekerjaan wira swasta, yaitu seperti tukang, terus pelukis, driver, terus ada waiter, ada koki, pilot, ART, fotografer, dan masih banyak lagi.
Jadi kesimpulannya, kewirausahaan adalah merupakan suatu profesi atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang secara profesional di bidang usaha ataupun bisnis. Sedangkan wira swasta adalah seorang yang memiliki sikap mental yang positif sehingga berani berusaha di atas kemampuannya sendiri. Sedangkan wirausaha adalah lebih memikirkan keseluruhan pentingnya dan berkelanjutan. Sedangkan wirausaha lebih memikirkan bagaimana kedepannya ataupun penunjang kedepannya kayak gimana. Kemudian dia itu berkelanjutan. Adanya struktur organisasi sangat diperlukan, terutama bagi mereka yang percaya bahwa bagian organisasi diperlukan guna menjamin manajemen yang efektif. Struktur organisasi dihasilkan dari keputusan manajerial mengenai 4 atribut penting dari seluruh organisasi. Yang pertama ada pembagian kerja, dasar departementasi, dan ukuran departemen, dan pendelegasian wewenang. Dalam proses pengorganisasian, manajer mengalokasikan keseluruhan sumber daya berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi. Kerangka kerja organisasi tersebut disebut sebagai desain organisasi. Biar apa ada struktur organisasi? Jadi fungsi struktur organisasi dalam sebuah organisasi adalah memberikan informasi kepada seluruh masyarakat yang menjadi anggota untuk mengetahui kegiatan atau pekerjaan yang harus ia kerjakan, untuk berkonsultasi atau pertanggungjawabannya gitu. Terus ada kejelasan tanggung jawab. Jadi setiap anggota itu mempunyai kejelasan di mana dia harus bertanggung jawab dan apa yang harus dia bertanggungjawabkan. Terus ada kedudukan kejelasan atau seseorang dalam struktur organisasi sebenarnya mempermudah dalam melakukan koordinasi maupun hubungan karena adanya keterkaitan penyelesaian suatu fungsi yang dipercayakan kepada seseorang. Yang ketiga ada kejelasan uraian tugas, yaitu membantu pihak pimpinan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dan bagi bawahan akan dapat berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu pekerjaan karena uraian yang jelas. Kemudian ada kejelasan jalur hubungan. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab setiap karyawan atau pegawai dalam sebuah organisasi, maka dibutuhkan kejelasan jalur hubungan sehingga jalur tersebut dapat menyelesaikan pekerjaan semakin efektif dan efisien. Nah, di sini ada bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama yaitu organisasi garis atau lini. Yaitu di sini wewenang dari atasan disalurkan secara vertikal kepada bawahan. Begitu juga sebaliknya. Pertanggungjawaban dari bawahan secara langsung ditujukan kepada atasan yang memberi perintah. Yang kedua ada struktur organisasi fungsional, yaitu pimpinan yang tidak mempunyai bawahan yang jelas dan setiap atasan mempunyai wewenang memberi perintah kepada setiap bawahan sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut. Dan yang ketiga adalah struktur organisasi fungsional dan staf, yaitu merupakan struktur organisasi gabungan yang dikembangkan oleh Harrington Emerson. Struktur ini umumnya digunakan oleh organisasi yang besar, daerah kerja luas. Kemudian ada struktur organisasi garis dan staf. Di sini umumnya digunakan oleh organisasi yang besar, daerah kerjanya luas, bidang tugas yang beraneka ragam, dan jumlah bawahan yang banyak sehingga pimpinan tidak bisa bekerja sendiri, melainkan memerlukan bantuan staf. Staf di sini bertugas untuk memberi nasihat dan saran kepada pimpinan dalam organisasi tersebut. Selanjutnya ada struktur organisasi fungsional dan staf.
Di sini merupakan gabungan dari bermacam-macam struktur organisasi. Dengan memakai sistem gabungan, dimungkinkan memilih yang menguntungkan dipakai, yang merugikan ditinggalkan. Dan di sini ada jabatan-jabatan yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada direksi. Direksi itu merupakan orang yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam mengurus perseroan terbatas. Jajaran direksi merupakan bagian yang penting. Posisinya berada di paling atas. Biasanya direksi itu perusahaan konvensional. Kalau CEO itu startup atau perusahaan rintisan. CEO dan direktur merupakan dua posisi yang diberikan kepada individu dengan peran paling senior memahami segala hal tentang perusahaan dan berkuasa. Perbedaannya yaitu kalau direksi itu dia negeri, kalau CEO itu swasta. Kemudian ada direktur. Direktur itu orang yang mengawasi bagaimana perkembangan bawahan-bawahannya. Kemudian ada direktur. Direktur adalah orang yang memimpin atau mengawasi bidang tertentu dari sebuah perusahaan. Terus ada manajer. Manajer juga pemimpin. Tugasnya adalah membuat pengarahan dari keputusan, kebijakan, supervisi, dan mengembangkan potensi karyawan agar dapat memajukan perusahaan. Yang ketiga ada divisi departemen. Bagian ini dipimpin oleh kepala divisi atau juga kepala departemen yang memiliki tugas untuk memimpin bidang tugas dari departemennya. Terus ada administrasi gudang yang tugasnya mengatur keuangan perusahaan dan mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan bahkan mengurusi hal yang berhubungan dengan outsourcing. Selanjutnya ada departementalisasi. Adalah struktur organisasi yang memisahkan orang ke dalam kelompok atau departemen berdasarkan serangkaian kriteria tertentu. Departemen-departemen ini memiliki pimpinan sendiri dan bekerja sama untuk menyelesaikan tujuan. Bab yang selanjutnya adalah pasar dan pemasaran. Pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pemasaran sebagai aktivitas manusia bertujuan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan melalui proses pertukaran. Kemudian ada jenis-jenis pasar, yaitu sesuai dengan aspek transaksi itu ada pasar tradisional dan ada pasar modern. Pasar tradisional adalah tempat bertemunya antara pembeli dan penjual secara langsung. Nah, ciri-ciri pasar tradisional adalah tempatnya yang becek, kumuh, dan berada di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua ada pasar modern, yaitu pada umumnya di sebuah perkotaan sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanannya baik kepada konsumen. Di pasar modern, pembeli dan penjual tidak melakukan transaksi secara langsung, tapi pembeli melihat label harga barcode yang tertera pada barang dan di dalam gedung. Kemudian ada jenis pasar sesuai dengan bentuk kegiatan. Yang pertama ada pasar nyata, di mana contoh pasar nyata adalah pasar swalayan dan pasar tradisional. Kemudian ada pasar abstrak, contoh dari pasar abstrak yaitu pasar online, pasar modal, pasar valuta asing, dan pasar saham. Selanjutnya ada jenis pasar sesuai dengan jenis barang, yaitu pasar konsumsi dan pasar produksi. Pasar konsumsi merupakan jenis barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kalau pasar produksi yaitu menjual belikan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, mesin-mesin, dan tenaga ahli. Kemudian jenis pasar sesuai aspek waktu. Yang pertama ada pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, pasar tahunan, dan pasar temporer. Kalau pasar temporer itu biasanya tidak rutin seperti bazar komik, terus bazar K-pop, dan lain-lain. Dan ada juga pasar malam. Selanjutnya ada jenis pasar sesuai aspek jumlah barang, yaitu pasar eceran dan pasar grosir. Kalau pasar eceran itu biasanya pedagang kaki lima, terus toko kelontong, dan pedagang asongan. Kalau pasar grosir itu misalnya membeli dalam jumlah yang banyak atau besar pembelinya. Terakhir adalah pasar cakupan, yaitu ada pasar lokal, pasar nasional, dan pasar internasional. Kemudian pasar itu terbagi menjadi 4. Ada pasar pesanan sempurna. Ini tuh paling disukai oleh masyarakat mungkin.
Terus ada pasar oligopoli, ini tuh pasar kelas kakap. Terus ada pasar monopoli. Monopoli itu tunggal dan wilayah. Terus ada pasar monopolistik. Itu hampir sama dengan pasar persaingan sempurna. Kalau pasar oligopoli itu hampir sama dengan pasar monopoli. Dalam tahap-tahapan manajemen pemasaran itu ada satu strategi pemasaran, adalah pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, alokasi pemasaran, dan hubungan dalam dengan kegiatan keadaan lingkungan yang diharapkan dan kondisi persaingan. Di sini mencakup yaitu segmentasi pasar atau pembagian pasar. Kemudian ada market positioning, yaitu perusahaan harus memilih segmen yang besar pasar yang paling banyak menghasilkan penjualan dan laba. Jadi harus menguntungkan. Ada market entry strategi, yaitu dijadikan pasar sasaran penjualan. Dengan begitu akan mendapatkan pasar atau perluasan pasar sehingga mendapatkan pelanggan atau pasar baru. Yang keempat ada marketing mix strategi. Digunakan perusahaan untuk mempengaruhi reaksi konsumen. Kemudian ada teaming strategi, yaitu bertujuan untuk mengembangkan strategi pemasaran. Bukan berarti perusahaan dapat segera memulai kegiatan pemasaran. Perusahaan harus lebih dahulu melakukan persiapan-persiapan baik di bidang produksi maupun di bidang pemasaran. Kemudian perusahaan juga harus menentukan saat yang tepat bagi pelemparan barang dan jasa ke pasar. Bab yang terakhir yaitu tentang perilaku karyawan. Dibagi menjadi dua, yaitu perilaku individu dan kelompok. Perilaku individu merupakan unit masyarakat yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Biasanya disebut orang atau seorang atau perorangan diri dan sendiri. Kelompok merupakan kumpulan dari unit masyarakat terdiri dari dua orang atau lebih. Nah, kemudian ada perilaku manusia. Manusia merupakan makhluk yang memiliki kecerdasan perilaku, pemikiran, dan emosional. Nah, EQ adalah kecerdasan intelektual dan EQ adalah kecerdasan emosional, dan SQ adalah kecerdasan spiritual. Yang perlu menjadi bahan pertimbangan EQ adalah kecerdasan linguistik, kecerdasan matematika atau logika, kecerdasan spasial, kecerdasan kinetik dan jasmani, kecerdasan musikal, interpersonal, dan naturalis. Sedangkan EQ adalah kesadaran diri, mengatur emosi, motivasi, empati, dan kemampuan bersosialisasi. Kalau SQ adalah tanggung jawab, kemanusiaan, dan kebahagiaan. Dan ada perilaku karyawan. Perilaku karyawan adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh anggota organisasi yang dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi efektivitas kerja suatu organisasi. Faktor pembentuk perilaku karyawan itu ada faktor genetik, faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan faktor pengalaman. Indikator pembentuk perilaku karyawan yang pertama ada social relationship, yaitu kehidupan sosial, bagaimana toksik atau orang lurus. Yang kedua ada vocational skill, keahlian bagaimana sesuai atau tidaknya dengan pekerjaannya. Yang ketiga ada work motivation, yaitu motivasi kerja bagaimana, apakah harga diri, cari uang, tekanan, kebutuhan, atau pekerjaan. Kemudian ada confidence, yaitu kepercayaan diri. Setelah itu ada work quality, yaitu kualitas kerja bagaimana, apakah ulet, rajin, disiplin, atau malas. Setelah itu ada work habit, yaitu apakah suatu membawa masalah dari luar atau kerja gitu. Terus ada yang terakhir itu ada personal profesional, yaitu pengendalian diri. Orangnya apakah kecil hati atau lapang dada jika dihadapkan dengan egoisme atau permasalahan.
Ada kemampuan kerja. Kemampuan kerja adalah kapasitas individu atau melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Kemudian ada kemampuan intelektual, adalah kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan mental, misalnya berpikir, menganalisis, dan memahami. Setelah itu ada faktor kemampuan kerja, ada pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Ada kinerja karyawan. Suatu organisasi, baik itu pemerintah maupun swasta, selalu digerakkan oleh sekelompok orang yang berperan aktif untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kinerja adalah suatu fungsi dan motivasi, kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Faktor kinerja itu ada quality of work, job knowledge dan teamwork, creativity, innovation, invited. Indikator kerja yaitu menilai kinerja karyawan secara objektif dan akurat adalah dengan mengukur tingkat kinerjanya. Pengukuran kinerja dapat juga berfungsi sebagai upaya mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk mengarahkan upaya karyawan melalui serangkaian prioritas tertentu seperti kualitas, kuantitas, tanggung jawab, pelaksanaan, disiplin, dan kerjasama. Itu tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.